Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman saya mempresentasikan tentang konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berikut daftar nama kelompok 1, yaitu Farhan Tulus Pratama, Galih Bima Wasena, saya sendiri Muhammad Syukur Fezari Iskandar, dan Mutiara Ayu Armani. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Galih Bima Wasena. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi berikut. Secara pengertian konsep, negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijadikan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dan memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Indonesia sebagai negara hukum dilandaskan oleh Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Maka dari itu segala bentuk hukum yang ada di Indonesia atau hukum positif Indonesia semuanya harus memiliki nilai-nilai dari Pancasila tersendiri. Next. Pertimbangan UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya. UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun ruang lingkup materi muatan undang-undang ini diperluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya. Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mutiara Ayu Armani. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, yaitu antara lain materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika. Next. Materi muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, yaitu penambahan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perluasan cakupan perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya untuk prolegnas dan prolegda, melainkan juga perencanaan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
Pengaturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pengaturan mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penambahan teknik penyusunan naskah akademik dalam lampiran 1 undang-undang ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Farhan Tulus Pratama. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Secara umum, undang-undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi, dan rancangan peraturan daerah kabupaten kota, pengundangan peraturan perundang-undangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan lain yang memuat mengenai pembentukan keputusan presiden dan lembaga negara seperti pemerintahan lainnya. Next. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan undang-undang ini, seperti pembahasan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1. Next. Berikut bunyi Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis peraturan perundang-undangan, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Selanjutnya untuk kesimpulan saya kembalikan kepada moderator. Baik, dapat kita simpulkan bahwa konsep negara hukum Indonesia bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik yang berlandaskan Pancasila. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu landasan hukum mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan agar terpenuhinya cita-cita dari konsep negara hukum Indonesia itu sendiri, yaitu kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.